Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 layer OSI, TCP atau IP, dan UDP. Mari kita simak sama-sama. Perbedaan 7 layer OSI dan TCP atau IP. 1. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP atau IP hanya 1 layer, yaitu application layer. 2. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP atau IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. 3. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP atau IP hanya memiliki 4 layer. 4. TCP atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP atau IP, bukan teknologi OSI. 5. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemungkinan TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. OSI layer. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. 7 layer OSI. 1. Physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. 2. Data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridger, reparter, dan switch layer 2 beroperasi. 3. Network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. 4. Transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan akses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. 5. Session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Selain itu, level ini juga dilakukan resolusi nama. 6. Presentation layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. 7. Application layer. Lapisan ketujuh ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti self printer atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. 4 layer TCP atau IP. 1. Network Access Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mengirim dan menerima dari dan ke media fisik, merupakan layer terbawah dari model TCP atau IP, menyediakan sarana sistem untuk mengirim data. 2. Internet Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mencari jalur terbaik untuk mengirim paket data, memaketkan data dan memberikan alamat pada paket tersebut, melewatkan data antara network access layer dan host-to-host transport layer. Routing datagram ke remote host, IP, ICMP, ARP bekerja pada layer ini.
3. Transport layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan ke paket. Protokol yang berperan pada lapisan ini adalah TCP, Transport Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Application layer. Layer ini berfungsi memberikan servis kepada pengguna jaringan. Berikut adalah contohnya. Telnet memberikan layanan berupa remote atau akses komputer dari jarak jauh. FTP memberikan layanan berupa download dan upload file. HTTP sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi kolaboratif dan menggunakan hipermedia. SNMP protokol yang digunakan untuk mengontrol dan memonitor peralatan jaringan. SNMP juga digunakan untuk manajemen konfigurasi, mengatur performance, dan sistem keamanan. UDP, pengertian UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi, saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Fungsinya, UDP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Bisa diandalkan untuk bertukar data. 2. Pengiriman data termasuk cepat, sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. 3. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. 4. Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. 5. Tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan pesan sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.